Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak dan ayah ibu yang tengah mendampingi putra-putrinya untuk belajar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sekarang bangsa Indonesia tengah memperingati Hari Pramuka yang ke-60 dengan tema berbakti tanpa henti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti juga untuk agama, nusa, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Salam Pramuka, salam. Anak-anak, biar kita semangat, yuk kita sama-sama untuk tepuk pramuka terlebih dahulu. Ada yang sudah bisa? Yuk kita sama-sama tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Iya. Baiklah anak-anak, kita kembali dengan program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah yang diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan FKKG Kecamatan Kejaksan. Baiklah anak-anak, Ibu ingin memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Marini, biasa dipanggil Ibu Rini. Ibu mengajar di SD Negeri Kejaksan Kota Cirebon. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 3 semester 1, yaitu materi yang akan disampaikan adalah tentang surah An-Nasr. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan, kita akan menyampaikan terlebih dahulu. Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak agar selalu menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Apa saja? Ya, anak-anak jangan lupa ya. Yang pertama, protokol kesehatan adalah hendaknya kita cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir sebelum atau sesudah melaksanakan aktivitas. Selanjutnya, kita hendaknya di rumah saja jika tidak memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Selanjutnya, kita hendaknya memakai masker jika hendak keluar rumah, agar kita terlindungi dari virus COVID-19. Selanjutnya, jika kita keluar rumah, hendaklah menjaga jarak. Anak-anak tidak boleh berkerumun. Nah, anak-anak, yang tidak kalah pentingnya, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita diberi pemahaman yang baik dan diberi ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa. Sudah siap anak-anak? Ya.
kita berdoa, yaitu dengan membaca doa. Siap-siap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah kita berdoa, anak-anak siapkan dulu alat tulisnya sebelum pelajaran dimulai. Apa saja yang harus dia siapkan? Ada pensil atau pulpen bisa. Terus buku tulis dan juga buku pelajaran. Sudah siap? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Anak-anak, ayo kita literasi dengan membaca Al-Quran surah Al-Kautsar. Sudah bisa belum? Yang belum bisa, mari kita sama-sama membacanya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sudah bisa, Nana? Yang belum bisa, silahkan berlatih di rumah. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini, tentu saja ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Apa itu tujuan pembelajarannya? Nah, setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu A. Siswa dapat menyebutkan arti an-nasr dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan isi kandungan surat an-nasr dengan benar. Nah, selanjutnya anak-anak, ada peta konsep yang harus kalian perhatikan. Kenapa mesti ada peta konsep? Supaya kita fokus apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang menyebutkan arti dan menjelaskan isi kandungan dari surat An-Nasr. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah kita akan membacakan surah An-Nasr beserta artinya. Yuk, kita satu persatu ayatnya akan Ibu bacakan beserta artinya. Kita mulai. Ketika membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya.
Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul Azim. Nah, anak-anak, setelah kita membaca surah An-Nasr dan artinya, yuk kita main game dulu. Nah, dengan cara menjodohkan. Apakah ayat Al-Quran ini artinya benar yang sudah disediakan atau salah? Coba, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini tersedia artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Betul apa salah? Yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Arti yang ada, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, di sini apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Coba, kira-kira benar apa salah? Mari kita lihat jawaban yang benar. Ini dia. Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, yang tadi tidak tepat, ya. Sekarang yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Arti yang benar, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dan ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Inilah jawaban artinya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, anak-anak, tadi kalian telah mempelajari tentang arti dari surah An-Nasr. Baiklah, selanjutnya kita ingin tahu apa saja yang kamu ketahui tentang surah An-Nasr. Ada yang sudah tahu? Nih, yang perlu kalian ketahui tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Dan surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Selanjutnya, An-Nasr artinya pertolongan. Kemudian, nama ini diambil dari lafal An-Nasr pada ayat pertama surat ini. Selanjutnya, surat An-Nasr turun setelah surat At-Taubah. Baiklah anak-anak, setelah kalian semua tahu tentang arti surat An-Nasr, sekarang Ibu ingin menyampaikan tentang kandungan dari surah An-Nasr. Apa sajakah? Inilah kandungan surah An-Nasr, yaitu sebagai berikut. 1. Janji Allah bahwa pertolongan Allah pasti datang dan Islam pasti menang. Yang kedua, kisah penaklukan kota Mekah dan masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, anak-anak, pada kisah penaklukan kota Mekah ini, sebentar lagi Ibu akan menayangkan sebuah video yang menceritakan tentang penaklukan kota Mekah, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Baik, kandungan surah An-Nasr yang ketiga adalah perintah untuk bertasbih.
mensucikan nama Allah. Anak-anak sudah tahu belum bagaimana bacaan tasbih? Yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang keempat adalah perintah untuk beristighfar, yaitu memohon ampun. Nah, bagaimana bacaan istighfar itu? Bunyi bacaan istighfar yaitu Astagfirullahaladzim. Kalau ingin lengkap, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, yang kelima, Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Nah, ketika seseorang melakukan kesalahan atau berbuat dosa, hendaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ketika kita bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, maka kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita akan menyimak video berikut ini. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya, pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata.
Meskipun sepintas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaibiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan. Baiklah, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tentang peristiwa Fathu Mekah pada video yang telah Ibu sampaikan. Anak-anak, dalam Fathu Mekah tadi, Nabi Muhammad dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan beserta kaum muslimin, tetapi kaum muslimin tidak mengadakan balas dendam. Kota Mekah ditaklukkan dengan tanpa menumpahkan darah. Dan bagi yang tawanan perang, bagi yang kalah, Nabi Muhammad tetap menyayangi dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu berbondong-bondong tertarik untuk masuk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, anak-anak, selanjutnya kita akan menyampaikan apa kesimpulan yang akan Ibu sampaikan. Coba kita perhatikan. Baik, kita akan lihat kesimpulan dari arti Quran surat An-Nasr adalah 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 2. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Kesimpulan yang kedua adalah bahwasanya kandungan surat An-Nasr adalah sebagai berikut. 1. Janji Allah bahwa pertolongan pasti datang dan Islam pasti menang. 2. Kisah penaklukan kota Mekah dan masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. 3. Perintah untuk bertasbih. 4. Perintah untuk beristighfar. Yang kelima adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Selanjutnya adalah evaluasi. Biar ibu tahu kalian paham atau tidak, maka ibu akan memberikan evaluasi dengan soal-soal berikut ini. 1. Surah An-Nasr adalah surat yang ke titik-titik. Coba kalian jawab ya. Yang kedua, salah satu kandungan surah An-Nasr adalah titik-titik. Tadi udah ibu sampaikan. Yang ketiga, arti dari surah An-Nasr ayat pertama yaitu titik-titik. Baiklah, anak-anak, evaluasi sudah ibu sampaikan, maka selesailah pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa diambil yang bermanfaatnya. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Jika ibu masih ada banyak kesalahan, mohon maaf. Dan kita kembali lagi insya Allah minggu depan. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.